Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahun ni'matu wa lahus thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, basyira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyir ulama'inal kiram, para alim, para asatid yang saya muliakan dan saya hormati, para habaib, wabil khusus Habib Abu Bakar Ba'bud, Imam Masjid Agung Purworejo, Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin, Ketua Karsiwi, Ustadz Karsiwi, Ketua IKADI Purworejo, jajaran panitia pengajian Ahad Legi spesial dengan tema ukhuwah Islamiyah pada masa pandemi. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang juga saya muliakan dan saya cintai, alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini agak siang kita berkumpul di tempat ini dalam rangka pengajian spesial Ahad Legi. Di Purworejo gak ada pandemi kecuali yang pakai masker, mungkin takut pandemi. Kalau yang gak pakai insya Allah aman. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita ini pada masa-masa seperti sekarang, ukhuwah Islamiyah ini perlu semakin diperkuat. Mengapa perlu semakin diperkuat? Karena sekarang ini ada upaya-upaya untuk merusak ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan Islam dirusak. Dan ini merusak ukhuwah Islamiyah ini termasuk keinginan, program, rencana orang-orang di luar Islam. Melalui apa? Kadang beda negara padahal sama-sama muslim tidak suka. Urusannya kadang alasan sepak bola. Indonesia main sepak bola musuh Malaysia. Akhirnya tukaran. Padahal cuma sepak bola. Padahal orang sini banyak kerja di Malaysia. Kadang ukhuwah itu retak gara-gara perbedaan politik. Satunya 02, satunya 01. Padahal sudah selesai dan yang didukung sudah rukun, jamaahnya masih tukaran itu. Pengikutnya retak. Kadang-kadang ya karena perbedaan politik, perbedaan partai, satunya ikut partai ini, satunya ikut partai satunya, musuhan. Setelah pemilu malah kedua partai itu gabung juga. Namanya kita ini diakali. Kemudian kadang ya ini juga yang retak ini, ukhuwah ini bisa retak karena perbedaan ini ideologi.
Dan ini memang perbedaan akidah ini yang berusaha ditanam kuat-kuat oleh orang-orang di luar Islam agar kita bermusuhan dengan sesama muslim. Karena kita ini hati-hati. Umat Islam ini sekarang ini umat Islam situasinya perang. Cuma perangnya macam-macam. Ada yang perang fisik ya, seperti di Palestina, seperti di Syria, seperti di Libya, di Irak itu perang fisik. Ada perang politik. Perang politik artinya orang-orang di luar Islam berusaha mempengaruhi partai-partai politik agar nanti membuat undang-undang atau RUU yang merugikan umat Islam. Ada yang begitu. Kemudian ada perang ekonomi. Perang ekonomi, gimana ekonomi mereka kuasai, umat Islam nanti bisa dikendalikan oleh mereka. Ini ada perang budaya melalui itu mulai ditinggalkan. Mengapa? Karena tekanan dari negara barat. Utsmani sudah hampir jatuh. Di perjalanan sholat Jumat, saya berangkat dari rumah hari Jumat karena pindah-pindah. Pas sholat Jumat di jalan berhenti di masjid, jaraknya 1 meter. Kalau mau ngumpul dimarahi. Habis sholat Jumat ternyata beliau-beliau salaman sama sebelahnya. Setelah Jumatan salaman. 2 bulan yang lalu saya ngisi ceramah di Malang, di kota Malang, di masjid. Saya biasanya kemana-mana bawa masker, menyesuaikan diri. Karena jamaah pakai masker saya pakai. Akhirnya orang nggak kenal kalau saya penceramahnya. Pas mau sholat maghrib jaraknya 1 meter, saya coba merapat pada jamaah sebelah, ternyata dimarahi. Sana pak, sini 1 meter. Saya baru sekali dimarahi orang di masjid. Dari dulu gak pernah dimarahi di masjid. Habis sholat maghrib saya ceramah. Begitu ceramah ternyata jamaah tadi semuanya rapat lagi. Ada yang di pinggir sendenan sambil bisik-bisik. Lalu saya menerangkan hadis ini. Saya bilang, jangan-jangan kita ini sholat jarak 1 meter, jangan-jangan termasuk upaya-upaya untuk menghentikan ajaran sholat berjamaah. Jangan-jangan itu. Kita ini kenapa kok tadi sholatnya 1 meter? Lalu ada yang tanya, Pak Kiai, ini sholat 1 meter ini gimana fadilah jamaahnya? Ya gak dapat. Loh kan ini COVID. Nah, kalau COVID kok salaman habis itu, kok ada apa-apa? Benar ada COVID di sini, tapi kok salaman aman-aman saja. Apa memang COVID ini pandai, pinter? Dia cuma menular kalau orang dempet waktu sholat jamaah. Kalau orang dempet-dempetan di mall, di tempat rekreasi atau di mana, COVID itu tahu diri, gak menular, apa begitu? Karenanya kita ini ya, masa-masa akhir zaman seperti sekarang ini, ukhuwah Islamiyah itu perlu semakin rekat, perlu semakin menang. Di Palestina, Gaza dan Palestina, Inggris itu sebelum mendirikan Israel, pertama kali apa yang dilakukan? Negara-negara Arab dipecah-pecah. Orang-orang yang punya ambisi menjadi raja dibantu menjadi raja oleh Inggris. Dan gak boleh menggabung kerajaan lain jadi satu, gak boleh. Baru setelah pecah-pecah, setelah dipecah banyak negara, didirikan yang namanya Israel. Israel itu sedikit, senjatanya tidak sebanyak senjatanya negara Arab. Tapi bagaimana sampai sekarang Palestina tidak merdeka? Mengapa? Karena yang mendukung Israel juga negara-negara Arab sekitar Palestina. Rata-rata pendukung Israel. Orang-orang Gaza ini diblokir, gak boleh keluar dari situ. Oleh sekitarnya diblokir. Memang rata-rata pendukung. Coba umat Islam ini rukun, dia menang. Dan ini saudara-saudara seumur-umur, saya ini sejak lahir sampai sekarang, sama kira-kira 5 bulan yang lalu Azerbaijan menang melawan Armenia.
merebut Nagorno-Karabakh. Karena seumur-umur kalah terus dari dulu. Saya kok baru sekarang umat Islam menang. Dan yang kedua, kira-kira 7 hari yang lalu ya, umat Islam di Gaza menang melawan Israel. Ini baru mantap, walaupun Israel belum hancur. Semoga Israel, Yahudi dan pendukungnya dihancurkan oleh Allah. Amin Allahumma. Dan memang umat Islam di Gaza, di Palestina pada akhir zaman seperti sekarang ini termasuk bagian dari standar kebenaran dalam Islam. Karena sabda Rasulullah SAW dalam hadis ya, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin wa li'aduwihim qahirin. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang selalu memperjuangkan kebenaran. Kelompok ini memperjuangkan, memunculkan, menampakkan, membela kebenaran. Ada satu kelompok. Dan mereka berani melawan, menekan, mengalahkan, menekan kepada musuh-musuhnya. La yadurruhum man khadhalahum. Orang-orang yang mengkhianati mereka, orang-orang yang berbeda dengan mereka, tidak berbahaya pada mereka, tidak ngefek. Illa ma asabahum min la'wa, kecuali kesulitan yang menimpa mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, hingga perkara Allah nanti datang hari kiamat, dan mereka tetap bertahan seperti itu. Satu kelompok. Jadi ada satu kelompok memperjuangkan kebenaran, ditakuti oleh musuh, dihianati oleh saudaranya, dan mereka tetap kokoh. Para sahabat bertanya, ainahum dzalika ya Rasulullah, mereka ada di mana Rasulullah? Satu kelompok, wa akna fiha, mereka ada di Baitul Maqdis. Nyata karena anti rudalnya sudah hampir habis 3 hari. Coba perang terus habis Israel itu. Ya cuma ya yang negara apa, yang Hamas, yang Palestina dia kali sama negara Islam, sama negara-negara Arab sekitarnya. Mereka ini standar kebenaran masa sekarang. Kita nggak boleh, kita ini anti Palestina nggak boleh. Ada orang mengatakan Palestina bukan urusan kita. Ya bukan urusan kamu maksudnya. Kamu nggak jelas agamanya. Kalau umat Islam tetap punya rasa tenggang rasa persaudaraan dengan sesama muslim. Urusan umat Islam dimanapun jelas adalah urusan walaupun cuma dengan doa, tetap urusan kita walaupun dengan doa, karena kita dipersaudarakan dengan agama. Ini ukhuwah Islamiyah pada masa sekarang. Ini perlu saudara-saudara. Jadi adanya acara-acara reuni sekarang ini kira-kira sejak 20 tahun yang lalu, antar keluarga besar itu biasanya ada perkumpulan. Hari raya dapat 4 hari, dapat 1 minggu, ada reuni keluarga bani ini. Ini bagus masa sekarang. Mengapa bagus? Ya karena untuk menjalin silaturahmi, agar persaudaraan ini tidak pupus. Karena di masa-masa akhir zaman seperti sekarang ini, persaudaraan semakin pupus dan anak-anak lebih dekat pada mainan daripada saudaranya. Kadang orang tuanya ada saudaranya, ada tamunya, anaknya agak noleh main HP, betul? Dan itu diajarkan, kalau saudaranya datang anaknya dipanggil agar bersalaman sama pakde-pakdenya sama bibinya, karena ini persaudaraan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita ini hidup pada masa sekarang ini, hidup di penghujung zaman, di akhir zaman. Dan di akhir zaman seperti sekarang ini fitnahnya luar biasa, banyak terjadi fitnah. Terutama fitnah yang dapat merusak akidah, fitnah yang merusak akhlak. Karena kalau akidah ini sudah rusak, akhlak ini sudah rusak, memang ini diperangi, peperangan mereka terhadap akhlak umat Islam.
maka nanti peperangan akan secara fisik pada kita, walaupun kita nanti akhirnya menang insyaallah, amin Allahumma. Tapi kita harus menjaga terhadap generasi. Rasulullah SAW bersabda, kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-shaghir wa yahramu fiha al-kabir. Bagaimana sikap kamu, apa tindakan kalian, apa yang akan kalian lakukan apabila kalian telah berpakaian fitnah? Kamu mau apa kalau kamu sudah berbaju fitnah? Fatuttakhadhu sunnatan, lalu fitnah itu kamu anggap sebagai sunnah, kamu anggap sebagai kebaikan. Apa maksudnya berbaju fitnah? Orang itu dimanapun berada, yang penting namanya orang, kemana-mana pasti butuh baju, pasti pakai baju. Di rumah pakai baju, hadir ke pengajian pakai baju, ke rumah saudara pakai baju, nanti ke sawah pakai baju, nanti ke pasar, ke mall, kemana-mana pakai baju. Artinya apa? Baju itu termasuk salah satu kebutuhan vital umat manusia. Nggak ada yang nggak butuh baju, nggak ada. Nah, ternyata di akhir zaman banyak barang-barang sebenarnya barang itu fitnah. Fitnah itu artinya apa? Ujian. Fitnah itu artinya apa? Godaan. Sesuatu kalau sudah menggoda atau menjadi ujian, berarti bagaimana? Kuat-kuatan. Yang nggak kuat menghadapi ujian berarti tidak lulus. Artinya nanti menjadi nah masa sekarang. Contoh fitnah masa sekarang, TV. Ibu-ibu di rumah ada TV, bapak-bapak di rumah ada TV semua? Nggak ada ya. Film sinetron, ibu-ibu kalau tengok TV acaranya ngaji apa sinetron? Yang namanya apa mau'izah hasanah? Pokoknya kalau sudah masuk film di TV gak ada yang bagus. Kalau film, walaupun film santri ini biasanya kan khusyuk ya, wiritan, sholat berjamaah, ngaji. Tapi kalau masuk TV bukan itu. Apa? Pacaran. Kadang ustadznya sama ustazah, ustazahnya sama muridnya, ustadznya sama muridnya. Itu kalau TV. Nah itu artinya apa? Acara-acara di TV memang ngajak perbuatan yang tidak baik. Artinya fitnah. Dan ini dampaknya luar biasa saudara. Setelah TV ini merajalela, dulu 30 tahun yang lalu, sebelum tahun 90-an, di kampung-kampung yang punya TV ini cuma satu orang ya, satu kampung kadang satu orang. Acaranya cuma malam. Ini alhamdulillah ini airnya sudah datang. Alhamdulillah. Itu TV. Dan dulu orang punya TV seperti punya bioskop, karena tetangganya tiap malam datang. Padahal acaranya cuma berita. Dan paling full acaranya Pak Harto sama Pak Harmuko tiap malam. Acaranya Kelom Pencapir. Saya masih ingat setiap malam Pak Harto lagi, dan senang walaupun cuma itu. Mengapa? Daripada gak ada yang ditonton. Dan gak bahaya seperti itu. Tapi kalau sudah acaranya pacaran, percintaan, surat-suratan, ini fitnah masa sekarang. Orang buka HP. Kok buka HP? Saya mau nelpon kiai, mau tanya hukum. Kok buka HP? Mau cari pengajian di YouTube. Kok buka HP? Mau lebih banyak main Saya pernah ada di Masjid Nabawi waktu sholat subuh, tiba-tiba ada HP jamaah sebelah, kira kalau nada deringnya lagu dangdut, orang Arab apa orang Jawa? Orang Jawa. Di depan Ka'bah pernah juga waktu sholat berjamaah di depan Ka'bah, sholat zuhur apa subuh itu, tiba-tiba nada dering lagu dangdut. Ya Allah, ini sudah mengalahkan imam Masjidil Haram. Coba nada deringnya bacaan Quran kan lumayan, ini lagu dangdut. Dan dianggap sunnah. Maksudnya dianggap sunnah, gak malu-malu.
Orang punya itu gak malu-malu, dianggap biasalah. Dulu kalau orang masuk rumahnya orang, di ruang tamu itu biasanya ada rak atau ada apa, ada Al-Quran kelihatan tuh. TV-nya besar, dan di sampingnya itu cesan HP, itu lengkap. Ini sekarang. Nah, akibat dari fitnah-fitnah ini, acara-acara televisi, adanya internet, yarbu fihas shaghir, anak-anak kecil cepat sekali tumbuh menjadi dewasa. Maksudnya apa? Mempercepat kenakalan anak-anak remaja, mempercepat, tambah cepat nakal. Mengapa cepat nakal? Cara nakal diajarkan televisi, diajarkan isinya HP, diajarkan. Karenanya saudara-saudara, kalau punya anak dikasih HP, dijaga, jangan cuma dikasih, nanti dia waktunya habis dengan HP. Dijaga kalau dikasih, dan lebih baik gak dikasih. Nah, ini artinya apa? Tantangan anak-anak remaja sekarang dengan adanya televisi, adanya HP, adanya internet, ini semakin berat, semakin berat. Ini gara-gara HP. Ada laporan ya di berita-berita, karena sekolah ini libur 1 tahun, anak sekolah melalui HP. Ternyata karena banyak sekolah libur, na'udzubillah min dzalik, banyak siswi-siswi yang hamil padahal libur. Mengapa? Ya gara-gara HP. Ini tantangan. Karenanya satu-satunya cara agar anak kita selamat di zaman seperti sekarang, anak kita terpaksa dimundokkan. Kalau gak mundok bahaya. Kalau gak mundok, apalagi punya HP, apalagi anaknya yatim, ada orang tuanya tapi yatim piatu. Kok bisa orang tuanya kerja, ibunya, ayah dan ibunya kerja semua, anaknya pulang dari sekolah gak ada orang di rumahnya, akhirnya cari kawannya, yatim piatu. Ini yang anak-anak remaja. Kemudian akibat fitnah tadi, wa yahramu fihal kabir, yang dewasa cepat sekali haram. Haram itu artinya tua, haram itu artinya sakit-sakitan, cepat lemah. Orang dewasa sekarang cepat lemah, cepat tua, cepat sakit-sakitan, cepat mati. Mengapa? Akibat fitnah. Anaknya ibunya istiqomah nonton TV, ada motor baru, anaknya yang tua minta motor baru. Nanti ada iklan makanan, anaknya minta makanan pula. Nanti ada iklan kulkas, ibunya minta HP baru, minta kulkas baru. Akhirnya bagaimana? Suaminya dikejar-kejar beli barang-barang baru, gak punya uang, akhirnya belinya kredit. Setelah kredit, motornya kredit, rumahnya kredit, kulkasnya kredit, tiap bulan dikejar-kejar setoran. Dikejar-kejar setoran, akhirnya cepat sakit-sakitan. Awalnya asam urat, setelah itu putih semua, setelah itu kena stroke ringan, lalu kena vertigo, lalu kena diabetes, kena macam-macam. Akhirnya COVID, mati setelah itu. COVID ini terakhir. Kalau sudah mau mati COVID biasanya. Kalau belum COVID insya Allah selamat. Sekarang ini COVID semua yang mati. Ini bahaya. Kemudian di dalam hadis itu, wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Kalau ada fitnah yang ditinggalkan, gak ikut-ikutan beli barang-barang fitnah, orang-orang bilang ini meninggalkan amalan sunnah. Maksudnya apa? Ketinggalan zaman. Sekarang ini orang nggak punya benda-benda modern, ketinggalan zaman. Saya akhir 2004 pulang dari pondok, saya mondok di Sidogiri. Sidogiri itu alma mater saya, tempat saya belajar. Saya belajar di Sidogiri 18 tahun, sejak umur 12. Umur 30 oleh orang tua suruh pulang, mau dinikahkan, suruh kawin. Belum dapat, baru pulang, ada saudara saya tanya sama saya, kamu gak punya HP? Tahun 2004 itu,
Saya gak punya. Kenapa? Beli HP. Lah untuk apa? Saya ini gak perlu nelpon orang, dan saya kira orang gak ada yang perlu nelpon saya. Sekarang nih zamannya, kalau gak punya HP ketinggalan zaman. Jadi benar kata hadis. Saya gak punya uang mau beli HP. Dari mana? Kata kawan ini, sampeyan itu sering dimintai tolong kiai-kiai, sering dipanggil. Ada acara-acara penting, kiai-kiai ngajak sampeyan, coba minta HP. Kan kiainya teman sampean kaya-kaya, minta HP satu pasti dikasih. Saya mikir-mikir, gak enak minta itu, karena gak biasa minta, kecuali minta anaknya orang. Gak apa-apa kalau minta anaknya orang, dikasih gak dikasih gak apa-apa. Kalau minta HP, minta apa gak enak. Akhirnya habis itu, karena diisi ceramah, ngisi seminar ke kampus, kadang sama orang dikasih uang, lama-lama tak hitung isinya dompet, berapa harganya HP. Oh sekian Ustaz. Ustaz ini ketinggalan zaman. Saya ini bukan ketinggalan, memang gak ikut rombongan. Jadi carry di rumah. Apa? Ustadz ini kalau punya BlackBerry, kalau sudah main Facebook, bisa untuk cari istri laki. Padahal saya sudah ceramah kemana-mana waktu itu. Sudah ke Jawa Tengah, saya 2008 sudah diundang ceramah di Boyolali, 2009 sudah masuk Jogja, Magelang, sudah kemana-mana. Artinya apa? Kiai atau ustadz kalau ceramah keluar kota itu biasanya paling gampang cari istri, karena banyak alasan untuk gilir tuh, banyak alasan. Mengapa? Ceramah di luar. Akhirnya apa? Beli juga BlackBerry, takut ketinggalan zaman. Lama-lama ada seminar internasional di Surabaya 2014, Indonesia Malaysia. Saya termasuk panitia dan narasumber. Undangannya seluruh Indonesia waktu itu. Pas acara banyak kiai-kiai yang muda-muda menghampiri saya. Lihat HP saya, apa kata mereka? Kiai, HP-nya kok jadul Kiai, zaman dulu. Lah kenapa? Pak Kiai ini levelnya bukan HP kayak gini. Apa? Pak Kiai ini levelnya Samsung Note 3 katanya. Lah apa itu? Akhirnya saya sama kawan-kawan pas istirahat, dia ini motornya jadul, gak dipakai. Ini zaman sekarang. Ini fitnah. Fitnah ini benar-benar terjadi, jangan dikira gak terjadi. Ini dulu ya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini belum ada apa-apa dulu. Ternyata sekarang ini menjadi kenyataan. Kemudian apa? Setelah itu para sahabat bertanya, mata dzalika ya Rasulullah, itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Itu kapan terjadinya hai Rasulullah? Rasulullah gak menjawab pakai tahun sekian tahun lagi, enggak, tapi pakai apa? Pakainya pakai tanda-tanda, pakai tetenger. Rasulullah menjawab tanda-tandanya, yang pertama, idza kathurat qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Pertama, apabila banyak orang yang pandai ceramah di antara kamu tapi sedikit ulamanya. Orang-orang yang alim, ahli ilmu agama sedikit, tapi yang pintar ngomong, pandai ceramah itu sama dengan rahmat Allah. Amin Allahumma. Ilmu agama. Karena penceramah itu gak ngerti ilmu agama, akhirnya ceramahnya ngawur-ngawur. Sopo ae sing ngundang ditekani datang. Diundang ceramah di gereja datang. Betul? Betul. Malah misui Kanjeng Nabi. Betul? Jogja apa Jawa Tengah? Jogja. Diundang ceramah peresmian gereja datang. Betul? Ketika ditanya, lo kok datang? Berdakwah. Loh, kok dakwah di tempat agama lain? Apa begitu caranya? Enggak gitu. Artinya apa? Pada masa seperti sekarang ini, berarti umat Islam harus antisipasi. Gimana antisipasinya? Jangan mudah terpengaruh dengan tingkah laku atau omongan orang yang berceramah kalau dia bukan ahli ilmu.
Di dalam urusan agama kita ini tetap wajib merujuk kepada para ulama, bukan kepada penceramah. Ini ceramah, ceramahnya di gereja Natalan lagi. Dan banyak ini ustadz-ustadz, bukan ustadz yang ceramah gitu biasanya Gus. Makanya saya dibilang dibawa di belakang Gus. Wah, ini kok dipanggil Gus, nanti satu level dengan Gus-Gus yang, tapi ya gak apa-apa lah, mungkin ini Gus-Gus yang lurus. Amin Allahumma. Ya. Dan sekarang ini setiap ada orang bertingkah, ada orang jaga gereja, ada orang ceramah di gereja, dicarikan dalil untuk membenarkan. Wah, ada dalilnya itu, walaupun nggak pas, dipas-paskan. Saya ini kemarin, karena kemarin pagi itu gak ada acara, saya bawa tamu dari Medan. Ada tamu dari Medan ya, bawa orang juga dari rumah, berlima sama kawan-kawan, diajak rekreasi di Merapi. Apa itu? Lavatur ya, bekasnya yang guide-nya yang bawa mobil hardtop itu. Nanti di sana ada anu Pak Ki, ada alien. Apa itu? Batu tapi wajahnya manusia. Batu wajahnya mirip manusia. Apa mirip kamu? Enggak katanya. Enggak mirip saya. Pokoknya mirip. Itu Pak Kiai. Loh, apanya yang mirip? Katanya mirip wajahnya orang. Ini mulutnya. Padahal enggak ada ya, cuma dicocok-cocokkan. Nah, ini hidungnya Pak Kiai. Terus ini kupingnya katanya. Mana? Coba Pak Kiai teliti lagi katanya. Teliti lagi. Nanti cocok. Dicocok-cocokkan. Mirip itu dalil sekarang itu. Biar kita itu datang. Jadi pada masa sekarang ini artinya apa? Masa sekarang kita ini perlu hati-hati. Dan ngundang penceramah juga hati-hati. Yang diundang nanti ceramahnya ngawur. Ngawur ceramahnya. Na'udzubillah min. Ini zaman sekarang. Banyak orang pandai ngomong tapi sedikit yang alim. Kemudian di dalam hadis itu, wa kathurat umaraukum wa qallat umanaukum. Dan banyak pejabat negara kamu, tapi sedikit yang bisa dipercaya. Sedikit yang amanah. Banyak pejabat negara tapi yang amanah sedikit. Kira-kira yang ini betul apa enggak zaman sekarang? Banyak pejabat yang amanah sedikit. Amanah itu artinya apa? Yang namanya amanah itu menjalankan kewajibannya dan hanya mengambil haknya. Kalau kewajibannya tidak dijalankan, namanya tidak amanah. Kalau datangkan kekayaan. Dan ini luar biasa. Artinya apa? Pada masa sekarang ini, siapapun yang aktif di dunia dakwah, di dunia pendidikan, ini perlu menjaga nilai-nilai keikhlasan. Mengapa? Karena negara ini sudah makmur, masyarakat juga sudah sejahtera, akhirnya mereka perhatian banget sama kiai, sama asatid. Apa saja mau dibayar sekarang.